Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Prayoga dari kelas Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan 1B Siang. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk ihsan kamil. Nah, oke, kita mulai. A. Menelusuri konsep dan urgensi Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk ihsan kamil atau manusia yang sempurna. Menurut Ibn Arabi, ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Pertama, tingkat ihsan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara menyaksikan. Artinya, mereka menyaksikan Tuhan mereka atau menyembah Tuhan yang disaksikannya. Kedua, manusia beragama pada umumnya. Mereka mengimani Tuhan dengan cara pendefinisian. Artinya mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka mendefinisikan Tuhan. Mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat dan nama-nama Tuhannya, atau dalam kita Asmaul Husna. Oke, yang selanjutnya B. Menanyakan alasan mengapa iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk ihsan kamil. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa di dalam ihsan sudah terkumpul sikap ihsan sudah terkumpul di dalamnya iman dan Islam. Oleh karena itu, orang-orang yang bersikap ihsan itu lebih istimewa dibandingkan orang-orang yang mukmin yang lain. Dan orang yang mukmin itu juga lebih istimewa dibandingkan muslim yang lain. Lalu selanjutnya C. Menggali sumber teologis, histori, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam dan membentuk ihsan kamil. 1. Menggali sumber teologis, histori, dan filosofi tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab, di atas kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting di dalam Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan sebagai satu kesatuan yang utuh. Pada periode berikutnya, para ulama mengembangkan ilmu Islam untuk memahami ketiga unsur tersebut. Selanjutnya, 2. Sumber teologis, histori, dan filosofis konsep ihsan kamil. Istilah ihsan kamil atau manusia sempurna pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Ibn Abri pada abad ke-14. Ia menyebutkan ada 2 jenis manusia, yakni ihsan kamil dan monster setengah manusia. Jika kata Ibn Arabi, jika tidak menjalin ihsan kamil, maka manusia menjadi monster setengah manusia. Ihsan kamil adalah manusia yang telah menanggalkan kemonsterannya. Selanjutnya A. Konsep manusia dalam Al-Quran. Manusia dalam Al-Quran ada 3 term yang bisa diterimakan sebagai manusia dalam Al-Quran, yakni Basyar, Al-Insan, dan An-Nas. Dalam banyak tulisan, Basyar disebut sebagai dimensi jasmani, dan Al-Ins disebut fisiologis rohania, dan An-Nas dimensi sosiologis
kemasyarakatan dari manusia. Lalu selanjutnya B. Unsur-unsur pembentuk ihsan kamil. 1. Al-Ghazali menyebutkan adanya unsur luar tubuh dan unsur dalam atau di dalam batin. Unsur tubuh menyangkut anggota tubuh dan panca indera, sedangkan unsur batin berupa hati, akal, nafsu, dan hasrat. Al-Ghazali menyebut juga roh sebagai unsur batin, tetapi dipandang sinonim sebagai hati. Lalu selanjutnya D. Membangun argumen tentang karakteristik ihsan kamil dan metode pencapaiannya. 1. Karakteristik ihsan kamil. Ihsan kamil bukanlah manusia pada umumnya. Ibn Arabi menyebutkan adanya dua jenis manusia, yaitu ihsan kamil dan monster bertubuh manusia. Maksudnya, jika tidak menjadi ihsan kamil, maka manusia akan menjadi monster bertubuh manusia. Pandangan Arabi ini mungkin didasarkan atas Al-Quran yang memang memvonis manusia sebagai makhluk yang rendah dan negatif. Terus ada 4 unsur manusia dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, jasad. Keberadaannya di dunia dibatasi dengan umur. Wujud nafsu manusia tidak lain adalah wujud jasad ini yang sengaja diciptakan oleh Allah untuk diuji. Karena wujud jasad ini sebagai ujian, maka oleh Allah jasad diberikan hati, yakni hati nurani, yang watak jasadnya persis seperti iblis, yakni adanya wastakbara atau takabur, dan anak khairum ninhu atau wujud merasa lebih baik bahkan dibanding dengan khalifah Allah sekalipun. Terus yang kedua yaitu hati nurani, letaknya tetap di tengah-tengah dada. Tandanya dek disebut dengan hati jantung. Hati nurani dijadikan Allah dari cahaya. Wataknya seperti para malaikatnya yang rela sujud atau patuh dan tunduk kepada wakilnya Tuhan di bumi. Quran surah Al-Baqarah ayat 30-34. Jadi hati nurani itu selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya, seperti para malaikat yang telah dimampukan Tuhan untuk menundukkan nafsu dan syahwatnya. Bukti adanya hati dalam diri manusia adalah adanya cinta dan benci. Kewajiban hati adalah menjalankan tarekat, yakni mencintai Allah dengan jalan mengingat-ingatnya atau berzikir dan menaati rasulnya. Yang keempat yaitu sir atau rasa, letaknya di tengah-tengah roh yang paling halus, paling dalam. Rasa inilah yang kembali ke akhirat. Rasa adalah jati diri manusia. Bukti adanya rasa adalah kita dapat merasakan berbagai hal dan segala macam, seperti asin, pahit, getir, enak dan tidak enak, sakit dan sehat, senang dan susah, sakit hati, frustasi, dan lain-lain. Lalu 2. Metode mencapai ihsan kamil. 1. Melalui salat. Jika Tuhan yang akan disembah itu sudah dapat dihadirkan dalam hati, sehingga ia menyembah Tuhan yang benar-benar Tuhan. Yang kedua, berniat salat karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah salat yang didirikan itu dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa adanya pamrih dunia atau ingin disebut orang beragama, ingin mendapatkan pujian, atau ada niat-niat mencapai dunia.
dan tidak pula ada pamrih akhirat. 3. Selalu menjalankan salat dan keadaan hati hanya mengingat Allah. Dan yang keempat, salat yang telah didirikan itu dapat mencegah pembuatan keji dan mungkar. Lalu kata Syekh Abdul Qadir Jailani, jalan sufi adalah syariat mustaqim. Jalan sufi adalah syiratal mustaqim, yakni menjalankan syariat secara lahiriah dan menjalankan hakikat secara batiniah. Syariat adalah segala segala peribadatan yang dijalankan oleh raga, seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat, menjalankan salat, membayar zakat, berpuasa, dan pada bulan Ramadan menunaikan ibadah haji ke Baitullah, berakhlak karimah atau berakhlak mulia, dan bagusnya budi pekerti. Adapun hakikat adalah ketika menjalankan syariat tersebut dibarengi dengan keadaan hati yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya mendeskripsikan tentang esensi dan urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk ihsan kamil. Terlebih dahulu kita perlu mengingat kembali tentang struktur manusia dalam perspektif Islam. Namun Islam memiliki 4 unsur, yakni jasad, hati, roh, dan sir atau rasa. Pada manusia yang telah mencapai martabat ihsan kamil, 4 unsur manusia seperti jasad atau raga, hati nurani, roh, dan rasa berfungsi menjalankan kehendak ilahi, yaitu ilahi. Hati nurani menjadi rajanya atau bercahaya karena selalu mengingat Tuhan, sedangkan akal menjadi perdana menteri yang selalu berusaha membantu kinerja jasad, roh, dan rasa selalu beribadah dan mendekati Allah sedekat-dekatnya. Lalu F. Rangkuman tentang bagaimana menjadi ihsan kamil. Untuk menapaki jalan ihsan kamil, terlebih dahulu kita perlu mengingat kembali tentang 4 unsur manusia, yaitu jasad atau raga, hati, roh, dan sir atau rasa. 4 unsur manusia harus difungsikan untuk menjalankan kehendak Allah. Hati nurani harus dijadikan rajanya, yaitu atau dengan cara selalu mengingat Tuhan. Karena hati nurani menjadi rajanya, maka secara otomatis raganya menjalankan syariat. Hatinya menjalankan tarekat, rohnya menjalankan hakikat, dan sir atau rasanya mencapai makrifat. Adapun hati nurani ditundukkannya sehingga sama sekali tidak berfungsi. Oke, sekian PowerPoint dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.